Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Insa Saputri dengan NIM 202121050111, kelas Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang objek sebagai parameter. Persyaratan yang pertama sebelum kita lanjut mempelajari materi ini yaitu yang pertama kita harus menguasai apa itu kelas. Yang kedua, apa itu akses modifier. Yang ketiga, fungsi. Yang keempat, parameter. Dan yang kelima, setter dan getter. Kita masuk di pengertian. Objek dijadikan parameter saat pendefinisian fungsi. Objek akan dilewatkan secara standar dengan menggunakan metode pass-by-flow dan mengakses kelas member yang bersifat publik dari luar kelas. Oke, kita langsung saja di prakteknya. Di sini kita sudah memiliki bahasa kode pemrograman C++ yang nantinya kita lengkapi untuk menerapkan sebuah fungsi yang memiliki parameter berupa objek. Langkah pertama yaitu kita buat dulu kelasnya. Kelasnya di sini saya beri nama isi. Kelas ini memiliki dua member. Yang pertama adalah sebuah data variabel yaitu variabel nilai dan sebuah fungsi yaitu fungsi untuk mengisi nilai. Seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah bahwa salah satu kegunaan fungsi memiliki parameter berupa objek, yaitu untuk mengakses member kelas yang bersifat publik. Jadi, fungsi ini mengakses data member dari luar kelas. Data dari sebuah kelas yang akan kita akses dari luar ini harus bersifat publik. Nah, di sini kita gunakan akses publiknya. Fungsi yang kita buat ini memiliki sebuah parameter yang nanti akan menampung nilai yang kita akan masukkan ke variabel nilai. Nama parameternya di sini adalah nilai baru. Fungsi ini digunakan untuk mengisi nilainya atau untuk mengisi nilai variabel dari nilai tadi. Kemudian nilai kembaliannya lalu kita coba run. Jika sampai di sini tidak ada masalah, kita akan lanjut untuk penulisan kode berikutnya. Berikutnya kita akan membuat sebuah fungsi yang nantinya akan mengakses fungsi atau data member yang ada di dalam kelas. Tentunya fungsi tersebut kita buat di luar kelas. Ini nama fungsinya adalah fungsi tampil nilai.
Jadi kegunaan dari fungsi ini adalah untuk menampilkan isi yang ada pada variabel nilai fungsi. Fungsi inilah yang akan menjadi sebuah parameter berupa objek. Jadi untuk mengasih sebuah kelas ini, kita harus melakukan instansiasi terlebih dahulu terhadap kelas tersebut. Di sini kita sudah memiliki sebuah fungsi yang akan mengakses kelas isi. Jadi di dalam parameter ini, disinilah kita akan melakukan investasi daripada kelas ini. Karena kelas ini akan diakses oleh fungsi tampil nilai. Jadi bagian parameter ini kita akan melakukan instansiasi dari objek ini. Kita akan instansiasikan dari kelas ini, kita beri nama isi 1. Kemudian kita tambahkan sebuah parameter yang akan digunakan untuk memberikan nilai atau memasukkan nilai ke dalam parameter nilai baru ini. Untuk parameternya bertipe integer. Oke, di sini kita akan jalankan kodenya. Baik, di sini tidak ada error. Selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan pada fungsi tampil nilai. Di sini, di bagian fungsi utama ini, kita juga akan mengakses atau menggunakan kelas. Sehingga untuk mengakses klarifikasi tersebut, kita juga perlu melakukan instansiasi terhadap kelas isi. Jadi kita instansiasi juga di sini, namanya instansiasinya atau objeknya adalah isi 2. Oke, selanjutnya kita akan mengisi argumen pada saat pemanggilan fungsi tampil nilai ini. Kemudian kita akan memanggil fungsi tampil nilai. Argumen pada fungsi tampilan yang dipanggil ini harus sama jumlahnya dengan argumen fungsi tampilan pada saat kita mendefinisikannya. Di sini kita masukkan nilai 80. Lalu kita coba run. Nah, program yang kita buatkan
sudah berhasil. Jadi program yang kita buat untuk menerapkan sebuah fungsi di mana fungsi tersebut memiliki parameter berupa objek. Oke, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.